mengorbankan syariat. Dan yang ke-13, ingin menegakkan syariat Islam di negeri-negeri mereka dengan cara yang paling batil yang pernah ada dalam sejarah umat Islam. Ini banyak sekali. Ingin menegakkan syariat Islam, syariat harus tegak di negeri mereka, tetapi dengan cara yang batil. Banyak, berkelompok-kelompok. Di antaranya dengan sangat ekstrim, ngebom sana, ngebom sini, atas nama jihad. Mereka namakan bom sana, bom sini. Kita kenal bom Bali 1, bom Bali 2 di Jakarta entah berapa kali. Hampir lupa kita menghitungnya. Di tempat-tempat yang bukan di Indonesia saja, di negara-negara Islam yang lain. Dari segelintir orang yang menasabkan diri kepada Islam, dari pemuda-pemuda yang punya pikiran khawarij, yang katanya ingin menegakkan syariat Islam, tapi dengan cara yang batil. Mereka namakan jihad, tapi Allah menamakan fasadan fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka mengkafirkan selain dari mereka, kaum muslimin yang selain dari mereka, mereka kafirkan, mereka halalkan darahnya, mereka bunuh, tumpahkan darah orang-orang kafirin tanpa hak, terlarang dalam Islam. Terlarang, bahkan diancam dengan ancaman yang keras oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Man qatala nafsan mu'ahadan, boleh juga dibaca mu'ahidan, haknya fathah atau haknya kasrah, lam yarih rahi'atal jannah wa inna rihaha la yujadu fi masirati 40 aman. Ini hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini jarang didengar, yang artinya barang siapa membunuh satu jiwa mu'ahad atau mu'ahid, yakni orang kafir yang terikat perjanjian, yang telah ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Ada 3 golongan orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi dibunuh, diambil hartanya, dirusak kehormatannya, tidak boleh. 3. Yang pertama, orang kafir yang masuk ke negeri Islam, ke negeri kaum muslimin atas jaminan kaum muslimin, diberi keamanan. Saya jamin, datanglah ke negeri saya undang, ada urusan dagang atau urusan, datang ke negeri saya yang jamin. Misalnya saya seorang menjamin orang kafir di luar Islam untuk datang, orang kafir datang ke Indonesia ini, saya jamin. Oh Pak Ustadz, dia bilang, Pak Ustadz, di negeri saudara banyak jadi bom, saya jamin insya Allah nggak diganggu. Maka jaminan saya ini harus dipegang oleh 200 juta penduduk Indonesia, karena janji seorang muslim, janji seluruh kaum muslimin. Maka si kafir yang satu ini datang ke Indonesia harus diberi keamanan. Karena apa? Adanya jaminan dari saya. Misalnya saya ada urusan kerjasama dagang, lalu saya kontak dia, datanglah ke Indonesia sini. Dia takut, saya yang jamin.
saudara, darah saudara, harta dan kehormatan saudara saya yang jamin. Maka jaminan saya ini harus dipegang oleh seluruh kaum muslimin. Tidak boleh diganggu. Ya, orang yang saya undang ini secara pribadi, apalagi yang mengundang pemerintah. Lebih lagi. Itu kafir yang pertama. Yang kedua, kafir yang biasa kita kenal dengan kafir dhimmi. Yang dahulu mereka membayar jizyah. Upeti, jizyah. Tidak boleh ganggu. Yang ketiga, kafir yang ada ikatan perjanjian damai antara satu negeri Islam dengan negeri kafirin. Misalnya sekarang negeri-negeri Islam yang ada di Indonesia, Malaysia, di Timur Tengah, di Pakistan, lain-lain negeri-negeri Islam telah mengadakan perdamaian dengan negeri-negeri kafir atau sebagian dari mereka, ya, saling memberi keamanan satu dengan yang lainnya. Apabila masuk masing-masing datang ke negeri mereka, kita datang ke sana, mereka datang ke sini, ini wajib dipelihara, tidak boleh dilanggar. Dan ini terkena hadis, man qatala nafsan mu'ahadan. Perhatikan baik-baik sabda Nabi yang mulia, barang siapa yang membunuh seorang jiwa saja. Jiwa kafir di sini yang dimaksud orang kafir, bukan orang mukmin. Orang kafir ini yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yang diancam kekal dalam api neraka Jahannam. Tapi agama Islam ini tegak dengan keadilan, bukan dengan kezaliman. Kita harus menegakkan keadilan dan harus dengan syariat, bukan dengan perasaan dalam memutuskan hukum. Karena beragama dengan perasaan salah, batil. Mengikuti hawa nafsu, bermodalkan keberanian, semangat, jihad. Apa itu betul jihad? Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Kalau dia muslim, maka dia tidak akan merasakan mencium bau surga pada